Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Kali ini menu utama kita adalah preview pertandingan big match antara Inter lawan Roma. Bukan nanti malam, tapi besok dini hari. Kalau di Bali itu jam 1, tapi kalau di WIB, di Jawa, Sumatera itu jam 12 atau jam 00.00. Oke, tapi sebelum itu aku bahas beberapa hal dulu. Yang pertama soal Arrigo Sacchi ini emang kayaknya apapun yang terkait dengan Milan itu agak nyebelin. Asa Arrigo Sacchi bilang bahwa football atau sepak bola Nerazzurri atau sepak bolanya Inter Milan itu tidak berada di standar Eropa. Wih. Tapi aku nggak akan bahas terlalu banyak ya, karena kemarin pas aku live ini aku bahas bener-bener sampai ke bulu-bulu keteknya aku bahas. Intinya dia bilang ini, Inter masih memainkan sepak bola yang tidak lengkap, tidak berada di standar Eropa. Aku sih sebenarnya, aduh, nggak tahu apakah aku harus kesel atau harus bersyukur, karena di satu sisi ya, dia ngomong yang aneh-aneh tentang Inter ya lumayan ada bahan kan, tapi di sisi lain ini kok kayak nggak tahu diri gitu. Inter itu ada di peringkat kedua memang di grup di UCL, tapi nilai Inter sama dengan puncak grup yaitu Real Sociedad. Sedangkan Milan itu ada di juru kunci, Pak. Dan bukan hanya juru kunci, Milan itu sangat memalukan Liga Italia. Mereka mencetak rekor gagal mencetak gol dalam 5 pertandingan terakhir Liga Champion, sorry. 3 pertandingan musim ini dan 2 pertandingan di musim lalu ketika mereka menghadapi Inter. So, ngapain gitu loh ngomongin Inter dengan Nah, sebelum kita bahas pertandingan ini ada kawan-kawan pasti sudah tahu dah ya drama yang akan terjadi antara Inter sama Roma. Inter sama Roma sebenarnya tidak terjadi rivalitas. Kita bukan seperti Inter lawan Milan, bukan seperti Inter lawan Juventus. Enggak. Tapi tentu saja akar masalahnya itu adalah Lukaku. Nah, ada komentar yang sangat menarik dari Materazzi. Ini masih terkait dengan Mourinho. Oleh wartawan, dia ditanya kenapa kok. Padahal kan dulu Mourinho juga meninggalkan Inter untuk ke Real Madrid. Tapi kenapa Interisti itu sangat memuja Mourinho, sedangkan Lukaku kok diperlakukan seperti ini? Padahal kan ya memang Mourinho dia memberikan gelar yang hebat ya, Scudetto 2, kemudian treble winner. Tapi Lukaku kan juga ngasih Scudetto buat Inter. Nah, dijawab dengan Lukaku. Bagaimana pendapatmu tentang Lukaku? Kenapa San Siro itu menyuli Lukaku tapi tidak menyuli Mourinho? Apa pendapatmu tentang Lukaku? Sebenarnya dia hanya perlu berkata gini, kalau menurut Materazzi nih ya, saya pergi karena bla 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 bla, ini sudah menjadi perjalanan yang hebat, terima kasih untuk segalanya, bla bla bla. Itu saja. Ini bukan hal yang sulit untuk dilakukan, gitu kata Materazzi. Nah, itu sebenarnya sudah cukup untuk dikatakan sebelumnya, begitu dibilang. Tapi kemudian dicecar lagi oleh wartawan. Loh, tapi Mourinho juga kan nggak bilang begitu. Gitu dia bilang. Ini kan membandingkan perlakuan Intristi terhadap Mourinho dengan perlakuan Intristi terhadap Lukaku. Dijawab gini, ya memang secara publik dia tidak ngomong begitu Mourinho. Tapi kami bermain di Liga Champion, bukan turnamen amatir. Dan orang yang sangat berperan, yaitu Presiden Moratti, basically sudah mengatakan itu. Dan dia juga berkata pada kami, ketika kalian mengetahui satu sama lain, speech kayak gini ini nggak perlu. Hanya tatapan mata saja sudah enough, sudah cukup. Terus ditanya lagi, oh berarti ini karena diamnya Lukaku ya yang bikin dia tidak bisa dimaafkan. Kediamannya dan timingnya. Nah, dia juga ngomong si Lukaku, ketika dia berbicara, banyak hal akan dimengerti. Oke, kami berharap juga begitu. Tapi kami sebagai Interfans masih menunggu penjelasannya. Kalau aku yang membuat pilihan seperti ini, aku akan menjelaskannya
by now, maksudnya nggak sampai sekarang itu aku sudah jelasin pasti. Tapi memang ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan seperti malam di Madrid itu. Nah, itu maksudnya kan kalau kawan-kawan ingat ada rekaman yang sangat ikonik sekali di mana Mourinho pelukan sama Materazzi dan sama-sama nangis kan, Mourinho nangis, Materazzi nangis juga. Ya, exactly. Nggak ada kata-kata. Kita sudah mengatakan segalanya, bahkan sebelum dia mengirimku untuk bermain di beberapa menit akhir pertandingan final itu. Katanya ini yang menurutku sangat menyentuh hati. Eh, Mourinho bilang begini, Marco, kamu ada di lapangan saat final Piala Dunia dan kamu ada di lapangan di final Liga Champion. Wih, benar-benar ini yang bikin Materazzi itu sangat appreciate dengan Mourinho, sangat mengagumi Mourinho karena Marco Materazzi itu nggak ada fungsinya dia dimasukkan, Inter sudah menang kan, tapi eh, Mourinho itu ingin biar Materazzi ada di lapangan dalam proses Inter meraih gelar juara itu. Bahkan dia katanya bilang ini yang benar-benar menyentuh sih, aku sampai merinding. Nih lihat nih, merinding Pak. Dia bilang gini sambil nangis, "Stay, no one will love you like we do. Tinggal di sini, tetap di sini di Inter, maksudnya jadi pelatih Inter, tidak akan ada yang mencintaimu seperti kami di sini." Tapi ya ini sudah jadi bagian dari sejarah. Waktu itu memang akhirnya Mourinho meninggalkan Inter untuk melatih Real Madrid. Itu bro. Oke, sekarang kita bahas pertandingannya. Tentang peluit. Nah, kawan-kawan pasti tahu bahwa karena ini beritanya udah kemarin pagi kalau nggak salah, akhirnya soal peluit-peluitan ini di-ban, dilarang. Nah, aku pribadi sebenarnya aku nggak setuju juga karena aku nganggap ini bisa mengganggu konsentrasi bukan cuma pemain Roma tapi juga pemain Inter. Tapi yang menggelitik adalah ada suatu hal yang kayaknya kok tidak fair. Karena 2 tahun lalu ini sempat aku bahas kemarin saat live, Fiorentina melakukan hal yang sama, itu kurang lebih ada 10.000 peluit yang disemprit setiap Vlahovic bawa bola. Kawan-kawan pasti ingat ya Vlahovic dari Fiorentina ke Juventus. Nah, kenapa sekarang tahu-tahu ini dilarang? Tapi menurutku ini ada statement yang sangat sangat bijak dari Kurvanov. Dia bilang gini, besok jangan sampai kita jatuh ke dalam kebodohan dan banality. Banality itu sesuatu yang banal yang semacam enggak seville, enggak apa ya, enggak kayak enggak manusiawi gitu. Aduh, apa sih terjemahan persisnya banal? Ini pokoknya ya itulah enggak beradab gitu, enggak beradab, enggak manusiawi gitu. Mari kita jaga jangan sampai ada rasisme di stadion ini karena itu bukanlah kita sebagai tim dan sebagai sebuah grup. Mari kita fokus untuk mendukung warna kita dan memberi semangat kepada tim untuk menjadi lebih kuat lagi dan mencapai kemenangan. Tentang Lukaku, mari kita buat dia mengerti bahwa Milan bukan lagi kota dia dan dia tidak disambut di sini, tidak di welcome. Itu maksudnya sudah tidak disukai, sudah tidak diharapkan di sini. Nah, aku suka dengan poinnya let's keep racism out. Mari kita jaga rasisme itu ada di luar. Maksudnya kita jangan sampai ikutan rasis, kita jangan sampai melakukan ya provokasi-provokasi bernada rasisme itu jangan sampai. Menurutku ini pesan yang sangat bagus sih. Itu yang aku setujui. Oke, sekarang kita bahas soal teknis ya. Dari pemain Roma, kalau dari pemain Inter kawan-kawan pasti sudah tahu lah. Thuram itu rencananya akan kembali ke starting line up, kemudian Barella juga. Nah, siapa kalau di lini depan yang menarik apakah Lautaro akan menjadi starter atau jangan-jangan seperti ketika lawan apa ya, ketika kita menang 4-0 itu Lautaro cetak 4 gol, kok aku lupa. Aduh, ya itulah, Salernitana kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi. Nah, apakah Inzaghi akan melakukan itu sehingga dia akan memberi starting spot itu kepada Alexis Sanchez? Karena kalau Thuram itu sudah hampir pasti. Kemarin kan dia main cuma di babak kedua kan.
Itu pertanyaan di lini depan. Nah, kemudian di lini tengah, Hakan menurutku akan memulai pertandingan, tapi ya kemungkinan dia menit 60 sudah diganti. Itu menurutku ya. Kemudian, nah duet gelandang tengahnya ini. Barella sudah pasti karena kemarin dia jadi pemain pengganti. Ini Barella pasti sangat lapar untuk membuktikan diri. Kemudian pasangannya Barella siapa? Apakah Mkhitaryan? Karena kemarin Mkhitaryan itu mainnya full. Atau apakah Inzaghi berani menduetkan Barella dengan Fratesi? Karena selama ini duet Barella dengan Fratesi kelihatannya belum terlalu padu dibandingkan dengan duet Barella dan Miki atau Fratesi dan Miki. Ini yang menarik. Kalau di belakang pastilah Pavard, Sommer, kemudian di depan kemungkinan Acerbi, di kiri ya Bastoni. Kalau wingback juga pastilah di kiri Di Marco. Kemarin kan Augusto mainnya full dia 90 menit. Berarti di kiri Di Marco, kemudian di kanan Dumfries. Dumfries menit 57 udah diganti. Aku sih ya mendukung Dumfries terus aja. Cuadrado belum bisa main karena kawan-kawan lihat sendiri bagaimana Darmian. Darmian mungkin ketika kita sudah memimpin ya bolehlah masukkan Darmian untuk meredam serangan sayap dari Roma. Itu yang dari sisi Inter ya. Nah, yang menarik adalah dari sisi Roma. Dybala itu sudah tidak bisa bermain, kemudian Pellegrini juga, kemudian siapa yang perlu kita waspadai dari Roma? Aku akan lihat dari ini ya. Kebetulan antara Inter dan Roma itu kita pakai sama-sama 3-5-2. Walaupun sebelumnya Mourinho di Inter kan pakai formasi 4 back, tapi sekarang dia pakai 3-5-2. Di sini ketika melawan Cagliari, Roma menang 4-1. Nah, formasinya dia adalah Cristante dimainkan sebagai back, tapi kita sama-sama tahu Cristante ini kan sebenarnya lebih ke gelandang bertahan. Kemudian ada Mancini, ada Ndika. Kemudian ada Paredes, ada Bove. Nah, dari sekian pemain ini yang menurutku wajib kita waspadai ya tentu saja satu Lukaku. Lukaku ini kayak benar-benar satu level di atas rata-rata pemain Roma kecuali Dybala, tapi Dybala udah nggak main. Kemudian yang kedua Bove. Bove kemarin lawan di Liga Eropa dia mencetak gol yang sangat ya cukup indah lah. Menurutku ini yang harus diwaspadai. Nah, aku sempat baca bahwa pendekatan Inter itu ada 3. Satu pressing high, artinya kemungkinan Inter akan mencoba melakukan pressing di atas. Jadi di dekat daerah pertahanan Roma, Inter sudah akan melakukan pressing itu satu. Menurutku ini sangat masuk akal karena tahu sendirilah Roma itu atau Mourinho sukanya mainnya agak defensif, low block. Jadi mau tidak mau kita ya harus memang mengimbangi dengan berusaha melakukan pressing di daerah mereka sendiri dengan harapan bisa merebut bola. Itu yang satu. Kedua, main wingnya. Di Roma mereka punya Spinazzola dan Karsdorp. Kebetulan dua-duanya kalau di atas kertas diadu sama Inter, Di Marco dan Dumfries ya bagusan wingbacknya Inter kan. Tapi apakah nanti sesederhana itu? Ya belum tentu. Yang menarik adalah Lukaku. Lukaku kemungkinan Inter akan melakukan double down. Double down itu maksudnya ketika Lukaku ada dalam posisi mendapat bola, akan ada 2 orang yang akan memperhatikan dia. Satu yang melakukan pressing langsung, 2 yang semacam sebagai satelitnya, jaga-jaga kalau satu orang ini bisa ditembus. Nah, menurutku ini suatu pendekatan yang sangat masuk akal, tidak perlu pendekatan ribet-ribet karena kalau kita lihat sekarang, ya jelas pemain terbaik Roma itu ya Lukaku saat ini dengan tidak adanya Dybala. Kalau Inter bisa meredam sayap-sayap Roma, menurutku kita punya peluang yang sangat besar untuk menang. Karena aku ngelihat lapangan tengah Roma dengan ditinggal oleh Matic ini tidak terlalu istimewa. Mungkin mereka bisa menyakiti kita itu dari sayap. Ini yang harus benar-benar bisa diantisipasi. Selain itu, terus terang, kalau kita lihat dari rekor head to head ya, ini aku lihat dari bola.net, 5 pertemuan terakhir itu kita menang 2-0, tapi sebelumnya musim lalu di kandang sendiri kita justru kalah 1-2 oleh Roma. Kalau aku nggak salah ingat, waktu itu Mourinho juga tidak ada mendampingi Roma. Kalau nggak salah ingat ya. Tapi sebelumnya ya kita menang terus.
So, dari rekor pertandingan kita memang diunggulkan. Kemudian dari 5 pertandingan terakhir ini yang agak waspada, kita menang-menang, seri menang-menang. Sedangkan Roma itu 5 pertandingan terakhir disapu bersih oleh mereka. Menang 3 kali di Serie A dan menang 2 kali di Liga Eropa. Sedangkan kita Serie A ya kemarin seri lawan Bolonya itu. So, kalau kawan-kawan tahu di awal musim Roma memang tertatih-tatih, tapi kemudian perlahan mereka mulai bangkit. Cuman ketika mereka bangkit, kemudian dihantam lagi oleh badai cedera ya. Dybala, Pellegrini, siapa lagi itu? Kalau siapa namanya? Si Tammy Abraham itu kan memang dari awal udah cedera. Tapi kemudian ada juga si Chris Smalling juga cedera dan diharapkan sudah bisa main, ternyata belum bisa. So, menurutku Inter harus bisa melakukan permainan yang seperti biasanya. Terus terang aja, kalau dari sisi Mourinho, tebakanku adalah dia sadar bahwa kemungkinan Roma untuk bisa menang itu kecil. Nah, yang dia lakukan adalah kemungkinan akan bermain dengan low block, sebisa mungkin bertahan sambil menyimpan tenaga. Kemudian ada satu ketika mungkin sekitar 10 menit terakhir di mana Roma akan mati-matian untuk berusaha mencuri 1 gol. Mungkin akan terjadi seperti itu. Ini yang harus diwaspadai oleh Inter menurutku, karena ya tim yang lebih kuat itu belum tentu selalu menang. Begitu ininya, apa namanya, dalam sepak bola. Makanya ada orang bilang ya bola itu bundar. Itu maksudnya. Dalam hal ini jelas Inter dari segala lini, menurutku tidak ada satupun pemain Roma yang lebih bagus daripada pemain Inter. Tapi ya itu, ini Roma. Kalau ada istilahnya anjing yang terluka itu bisa menggigit gitu, karena udah nothing tulus ya udahlah gitu. Ini yang benar-benar harus diwaspadai, terutama skema serangan balik yang sangat cepat dengan Lukaku sebagai point of reference-nya. Itu sih guys menurutku. Gimana menurut kalian? Coba komen, kita ngobrol-ngobrol, kawan-kawan ngobrol-ngobrol. Nanti aku akan berusaha 15 menit sebelum pertandingan sudah mulai on air sehingga kita bisa bahas. Saat itu kan line up-nya sudah muncul. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol dikit lah. Kenapa sih ini main, kenapa sih itu? Kenapa sih Inzaghi goblok? Kayak gitulah. Oke guys, thank you banget. Sekali lagi terima kasih juga buat kawan-kawan yang kemarin sudah hadir di live. Sampai pagi kita live. Yang sudah nyawer lagi. Memang Sultan Interisti nggak ada lawan, Pak. Oke, itu aja dulu. Sampai jumpa besok dini hari ya, jam 1 WITA kita nonton big match Serie A. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.